Banyak Romusa mati di tempat, mayat mereka seringkali tidak dikuburkan secara layak. Ada cerita yang mengatakan sebagian tubuh mereka itu langsung ditimbun di dinding goa, menjadi bagian dari struktur batu itu sendiri. Dan dari sinilah timbul kepercayaan bahwa arwah mereka tidak pernah pergi. Dan yang paling menyeramkan, apakah benar suara-suara yang sering terdengar di dalam lorong bukan hanya sekedar gema, tapi jeritan mereka yang tidak pernah kembali. Mereka bilang suara itu hanya halusinasi. Tapi bagaimana kalau misalkan suara itu berasal dari orang-orang yang dikubur hidup-hidup dan masih terjebak di dalam goa hingga hari ini? Inilah Goa Jepang Banjarnegara, peninggalan perang yang dipenuhi sejarah kelam, penderitaan manusia, dan misteri yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Pertanyaan yang akan kita ungkap di video ini adalah, untuk apa sebenarnya goa ini dibangun? Apakah hanya untuk pertahanan tentara Jepang atau ada rahasia yang jauh lebih gelap? Kenapa hingga sekarang beberapa lorong sengaja ditutup dan bahkan penjaga lokal melarang siapapun masuk lebih dalam? Dan yang paling menyeramkan, apakah benar suara-suara yang sering terdengar di dalam lorong bukan hanya sekedar gema, tapi jeritan mereka yang tidak pernah kembali? Tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Banjarnegara, daerah yang tampak tenang, ternyata dipilih sebagai salah satu titik strategis. Dari sinilah Jepang mulai memaksa ribuan Romusa, warga sipil yang tak bersenjata, untuk menggali perut bumi. Bayangkan, hanya dengan alat yang sederhana, cangkul, palu, bahkan tangan kosong, mereka dipaksa untuk menembus batu cadas. Tak ada upah, tak ada makanan yang cukup, mereka dipaksa untuk kerja sampai tubuh ambruk. Dan kalau misalkan berhenti, bakalan dicambuk sama tentara Jepang. Banyak Romusa mati di tempat, mayat mereka seringkali tidak dikuburkan secara layak. Ada cerita yang mengatakan sebagian tubuh mereka itu langsung ditimbun di dinding goa, menjadi bagian dari struktur batu itu sendiri. Dan dari sinilah timbul kepercayaan bahwa arwah mereka tidak pernah pergi. Goa Banjarnegara memiliki puluhan lorong. Beberapa lebar cukup untuk dilewati banyak orang, tapi sebagian sempit hanya muat untuk satu orang merangkak. Setiap lorong punya cerita, ruang penyimpanan senjata, ruang komunikasi, bahkan ruang gelap yang konon digunakan untuk menawan tahanan. Seorang warga pernah bercerita, saat kecil dia pernah bermain di dekat goa. Ia mendengar suara langkah sepatu keras seperti tentara berbaris. Tapi saat menoleh, lorong itu kosong dan hanya kegelapan. Ada juga peneliti sejarah yang mencoba menelusuri lorong lebih dalam. Ia menemukan ruangan besar seperti aula, tapi ketika mencoba merekam, kameranya mendadak rusak, baterai habis meski sebelumnya penuh. Anehnya, setelah keluar dari goa, kameranya kembali normal. Dan anehnya lagi, kejadian serupa dialami banyak pengunjung lain. Alat elektronik seakan menolak merekam isi goa, seakan ada sesuatu yang tidak ingin terekam. Beberapa peneliti menemukan fakta mengejutkan. Goa Jepang Banjarnegara ternyata bukan satu-satunya. Ada goa lain di Purbalingga, Cilacap, dan Wonosobo. Beberapa teori menyebut semuanya saling terhubung. Bayangkan, sebuah jaringan raksasa bawah tanah dibangun secara rahasia oleh Jepang. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Jepang repot-repot membangun jaringan goa sebesar itu? Apakah hanya untuk bertahan dalam perang? Ada dugaan Jepang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebagian percaya emas rampasan perang. Ingat, Jepang pernah dikenal sebagai legenda harta karun Yamashita. Dan beberapa warga Banjarnegara yakin sebagian harta itu terkubur di dalam lorong-lorong ini. Namun ada versi yang jauh lebih kelam. Beberapa saksi menyebut ada ruangan tertentu yang digunakan untuk eksperimen medis. Tawanan dipaksa untuk menjadi objek percobaan. Tidak ada catatan resmi, tapi cerita ini diwariskan secara turun-temurun. Dan sampai hari ini, ruangan itu belum pernah ditemukan kembali. Setelah Jepang kalah, goa ini ditinggalkan begitu saja. Namun, bayangan kelamnya masih terasa. Warga sekitar masih sering melakukan ritual sederhana, menaruh bunga, rokok, atau sesajen di depan mulut goa. Mereka percaya itu cara untuk menenangkan para roh Romusa yang tewas. Goa Jepang Banjarnegara ini kini memang dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Siang hari anak-anak berlarian, pengunjung berselfie, semuanya terlihat seperti normal. Namun ketika matahari turun, semuanya berubah total. Senyap angin dingin berhembus dan beberapa saksi mata mengaku ada tentara berhelm baja berjalan di dalam lorong. Wow! Tidak hanya itu, sejumlah wisatawan mengaku pulang dalam keadaan sakit, demam tinggi tanpa sebab, setelah mencoba masuk lorong terlalu dalam, seolah ada harga yang harus dibayar karena berani mengusik.
Apakah Gua Jepang Banjarnegara hanyalah peninggalan perang biasa atau justru menyimpan rahasia besar yang sengaja ditutup rapat? Jika benar ada gua jaringan bawah tanah yang terhubung, berapa banyak rahasia Jepang yang masih terkubur di tanah kita menunggu untuk ditemukan? Dan kalau suatu hari kamu berdiri di gua ini sendirian, hanya ditemani cahaya senter, apakah kamu cukup berani untuk melangkah masuk? Ini baru satu dari sekian banyak misteri peninggalan Jepang di Indonesia. Jika kalian mau aku mengungkap misteri yang lain yang lebih mengerikan dari ini, kasih tahu di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan kalian punya pengalaman horor pribadi dan mau aku ceritakan, silahkan kirim melalui DM Instagram. Dan terima kasih yang udah nonton. Bye bye.